Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Kita masuk kepada pelajaran yang keempat, yaitu bersih itu sehat, dengan sub pembelajaran mengenal arti bersih dan suci. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita awali pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenal bersih dan suci. Tahukah anak-anak ibu apa perbedaan bersih dengan suci? Bersih artinya adalah bebas dari kotoran. Setiap sesuatu yang tidak ada kotoran padanya, maka itu sudah dikatakan bersih. Sesuatu yang bersih belum tentu suci. Contohnya pakaian kita yang contohnya adalah pakaian kita yang terkena jilatan anjing misalnya. Ketika dia sudah kering, maka dia kelihatan bersih, tetapi dia tidak suci. Dan yang dimaksud dengan suci adalah bebas dari najis dan hadas. Setiap yang suci sudah pasti bersih. Ya. Baik anak-anak ibu semuanya, najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Ketika pakaian, badan, atau tempat tinggal kita terkena tanah, tinta, cat, dan ludah, itu dikatakan kotor, tapi dia tidak najis. Ya. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, bersih atau suci itu dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari suci. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu yang bersih dari najis. Mulai dari pengertian najis. Apakah itu yang dimaksud dengan najis? Yang dimaksud dengan najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, dan tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah kita tidak sah. Macam-macam najis. Najis itu ada 3. Yang pertama namanya najis mukhafafah atau najis ringan. Apa contohnya? Contohnya adalah air kencing anak-anak lelaki yang berusia kurang 2 tahun yang belum makan makanan apapun kecuali air susu ibunya. Bagaimana cara mencucikan pakaian badan dan tempat ibadah kita ketika terkena najis mukhafafah ini? Caranya adalah dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Ya. Yang kedua namanya najis mutawasitah atau najis pertengahan. Apa contohnya? Contohnya adalah darah, nanah, muntah, tahi, air kencing, bangkai yang mati, air yang memabukkan, susu atau mani binatang yang tidak halal dimakan. Bagaimana cara mensucikan najis mutawasitah ini? Caranya adalah dicuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara. Apa yang 3 perkara? Hilang zat atau warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Contoh, ketika pakaian anak-anak ibu terkena darah, warnanya apa? Warnanya merah. Dibersihkan dengan air sampai hilang warna merah tersebut. Lalu bau darah itu apa?
amis dibersihkan sampai hilang bau amis darah. Lalu rasanya bagaimana? Darah terasa asin, maka dia dibersihkan sampai hilang rasa asin darah tersebut. Baru bisa dikatakan najis yang menempel pada pakaian kita itu sudah hilang. Yang ketiga adalah najis mughalazah atau najis berat. Apa itu najis mughalazah atau najis berat? Segala perkara yang ada hubungan dengan babi dan najis. Babi dan anjing. Ya, kena jilatan babi atau kena jilatan anjing. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis mughalazah adalah basuh 7 kali dan salah satu basuhan itu hendaklah air yang dicampur dengan tanah. Ya, jadi dibasuh 7 kali dengan menggunakan tanah yang suci. Anak-anak ibu perhatikan ketika kita membersihkan najis, kita harus menggunakan air mutlak. Caranya adalah air yang datang atau dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datangkan ke air. Lihat, kamu perhatikan gambar. Seperti itulah cara mensucikan atau membersihkan najis. Air dikucurkan ke benda yang terkena najis. Bukan benda yang terkena najis ini dimasukkan ke dalam air. Paham anak-anak ibu semuanya? Selanjutnya, apa yang termasuk air mutlak? Yang termasuk air mutlak yang dapat mensucikan adalah yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air mata air, yang keempat air sungai, yang kelima air sumur, yang keenam air salju, dan yang ketujuh air embun. Sekarang kita masuk kepada pengertian hadas. Apakah itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalang untuk melaksanakan ibadah. Seperti ibadah sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Hadas itu terbagi kepada 2. Yang pertama, hadas kecil. Apa contoh hadas kecil? Contoh hadas kecil adalah buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar dan buang angin. Ketika kita mengalami buang air kecil atau buang air besar dan buang angin, maka badan kita namanya dalam keadaan berhadas kecil. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Cara kita menghilangkannya adalah dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Yang kedua namanya hadas besar. Apa contoh hadas besar? Mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Bagaimana cara menghilangkannya ketika kita terkena hadas besar? Cara menghilangkannya adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Anak-anak ibu ketahui ada namanya salah satu cara bersuci setelah kita buang air besar dan buang air kecil dikenal dengan istilah istinja. Atau dalam bahasa Minangnya disebut bahasa Minang atau bahasa Indonesianya disebut dengan cebok. Membersihkan kotoran seperti tinja dan pipis. Ya, berarti istinja itu adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan setelah kita buang air kecil dan buang air besar. Istinja atau cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat kita lakukan dengan menggunakan air. Apabila air tidak ada, bisa kita ganti dengan tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila kita cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, jika kita akan melaksanakan salat,
Badan harus bersih dari najis dan hadas. Pakaian dan tempat harus bersih dan suci dari kotoran dan najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan kita. Di luar salat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain sebagainya harus bersih. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC, kamar mandi, dan lain-lain harus senantiasa bersih. Baik anak-anak Ibu yang Ibu cintai, sampai di sinilah pelajaran kita hari ini yaitu tentang mengenal arti bersih dan suci. Mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat memahaminya dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya Ibu sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.